Sekitar 7 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Sunar Aminullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, bahas FM sintesis. Bagaimana cara kerja FM sintesis? Bagaimana kerja modulasi dalam sintesis? Ini jujur dulu, kita jarang pakai istilah sintesis sih. Jadi istilahnya agak ajaib aja. Kita biasanya bilangnya osilator. Yang membuat sinyal itu osilator biasanya, kita nyebutnya gitu biasanya, jarang sih sintesis, tapi nggak apa-apa. Mungkin harus ngerti dulu bagaimana sinyal itu bisa dibangkitkan, bisa di generate, bisa dibikin oleh peralatan elektronik. Dasarnya adalah fisika SMA sih sebenarnya. Jadi kalau Anda belajar di SMA, saya ingat banget itu kelas 2 SMA sih saya dapat teori kayak gituannya, tapi saya langsung praktek kebetulan, jadi saya jadi ngerti hitung-hitungannya segala macam. Jadi waktu SMA itu kita bisa belajar bahwa kita bisa bikin rangkaian supaya beresonansi pada frekuensi tertentu. Rangkaian terdiri dari L, ini kumparan, bikin lagi lah biar ada bagusan. Oke. Jadi rangkaiannya seperti ini. Ini ada C dulu lah, saya kasih gambar C dulu di sini. Ini kapasitor dan di sini ada kumparan. Nah, kita harus hitung nilai L dan C ini agar beresonansi pada frekuensi yang kita mau. Misalnya kita mau beresonansi pada frekuensi FM antara 88 sampai 108 MHz. Ini gabungan di antara dua ini harus dihitung, gitu ya. Nah, dari sini kita masuk ke rangkaian osilatornya. Jadi ini rangkaian elektronik lah di sininya. Ini rangkaian osilator. Oke, tapi kuncinya makhluk ini sih kuncinya. Rangkaian osilator. Oke, nanti dia keluar, dikuatkan dan sebagainya. Jadi ini buat bangkitin frekuensi doang. Tapi konsekuensinya ini cuma satu frekuensi yang keluar ya. Nah, sekarang kita harus ngerti yang namanya FM. FM adalah frekuensi modulasi. Modulasi maksudnya sinyal suara dimasukkan. Modulasi itu. Jadi frekuensi modulasi adalah sinyal suara dimasukkan ke frekuensi. Oke. Jadi kalau kita lihat sinyal itu persamaannya kira-kira kayak gini. Misalnya sinyalnya adalah Y sama dengan sinus misalnya 2 pi, ngerti pi ya? Dari matematik, kali frekuensi plus fasa. Oh, ini harus ditambahin di sebelah sininya. Sinyal itu ada amplitudenya ya, amplitude kali sinus 2 pi frekuensi. Jadi sinyal bentuknya kayak gitu. Kalau kita lihat di oscilloscope bentuknya kayak gini dah, set gitu ya. Sinyalnya kayak gitu. Jadi frekuensi adalah waktu yang dibutuhkan dari titik ini ke titik ini, berapa detik, seper detiknya itu jadi frekuensi. Oke, frekuensi adalah berapa kali siklus per detik gitu ya. Jadi ini per detiknya ada berapa siklus. Fasa adalah pergeserannya. Misalnya di sini fasanya kalau sumbunya kayak gini, ini fasa 0. Di sini fasa 90 derajat. Amplitudo adalah titik ini nih, besarnya sinyal lah, itu amplitudo. Oke. Nah, jadi ada 3 faktor yang akan menentukan sebuah sinyal: amplitudonya, frekuensinya, fasanya. Jadi itu sinyal ditentukan oleh 3 itu. 3 itu amplitudo, fasa, frekuensi kita bisa ubah-ubah. Ubahnya
dengan masukin suara ke dalamnya. Jadi kalau suara kita masukin ke frekuensi, berarti frekuensinya geser-geser dia, tergantung suaranya. Oke. Kalau suara dimasukin ke dalam fasa, fasanya geser-geser, tergantung fasanya. Kalau suara dimasukin ke amplitudenya akan geser-geser tergantung suara yang kita masukkan. Jadi yang ini namanya frekuensi modulasi FM, yang ini namanya amplitudo modulasi atau AM. Ini biasanya dipakai di radio-radio siaran MW, itu makanya AM. FM dipakai di FM 88 sampai 108. Fasa itu jarang yang make karena fasa cuma sedikit pergeserannya, sekitar 0 sampai 120 derajat lah, daerah situ yang kita mainin. Jadi fasa jarang dipakai, kita kebanyakan makainya amplitudo sama frekuensi gitu ya. Nah kalau mau ngelihat sinyal benernya bisa dilihat di sini nih, AM, FM, phase modulation, PM. Oke. Kita bisa lihat gambarnya. Nah ini dia. Yang ini sinyalnya kayak gini, cuman amplitudenya kita rubah-rubah tergantung suara yang kita masukin. Oke. Nah ini frekuensinya kita rubah-rubah tergantung dari apa sih namanya, suara yang kita masukkan. Tapi amplitudenya itu konstan ya, amplitude sama, cuman frekuensinya yang dirubah-rubah. Yang ini yang berubah fasanya. Perhatikan antara fasa dan frekuensi FM dan PM mirip banget bentuk sinyalnya. Jadi kalau kita pakai phase modulation, bisa kita deteksi pakai FM, pendeteksi FM. Jadi kalau radio FM kita mancar pakai PM, didengerin pakai FM, bisa didengar. Karena bentuk sinyalnya mirip banget. Sama sih sebenarnya, cuma kelihatannya geser dikit. Itu beres ya. Ini bisa kita lihat. Nah ini AM, FM, ini PM, ini FM. PM, yang ini FM gitu. Jadi bentuknya mirip-mirip semua sih. Dua ini mirip, FM dan PM mirip, taruh AM beda banget. Oke. Nah di penerbangan pada pakai AM semua. Jadi kalau kita lihat pesawat terbang, dia makainya AM bukan FM, pesawat terbang gitu ya. Kalau lagu biasanya FM. Kalau suara pesawat terbang kan cuma suara orang doang, AM cukup. Tapi kalau kita mau lagu, biasanya kita makainya FM. Oke. Ada lagi nggak? Banyak. Cuman gitu semua sih gambarnya. Oke. Jadi gambarnya seperti ini. Ini sinyal benernya. Ini sinyal audionya. Ini sinyal radionya. Oke. Ini ada audio, ini ada radio. Ini langsung ada AM, FM, PM. Itu karena kita masukinnya di sini. Nah, sekarang sinyal radio yang ini, sinyal carrier ini, sinyal radio yang ini, cara bikinnya pakai rangkaian seperti ini, L dan C. Nanti kita bisa hitungnya kayak gini dah. Coba kita cari ya, calculate LC, resonant frequency. Ini rumusnya kira-kira gini, bentuknya gini, bisa paralel, bisa seri ya. Bisa paralel, bisa seri, boleh, bebas. Nanti kita hitungnya kayak gini, 2pi akar LC. L-nya dalam Henry, C-nya dalam Farad. Oke. Frekuensi resonansi sama dengan 1/2pi akar LC. Kira-kira kayak gitu. Ini rumusnya semua sama, 1/2pi akar LC. Boleh di seri, boleh di paralel, sama, hasilnya sama. Oke. Nah kalau mau ngitung benernya, kita bisa ngitung kayak gini sebetulnya. Ini ada goodcalculator.com, coba kita masuk ya. Nih, misalnya kita, ini mah LC-nya kita masukin. Ya udah, nggak apa-apa. Misalnya ini 1 kHz, saya akan turunin ya. 1 mikrohenry, ini 1 mikrofarad. Kita kalkulate. Hasilnya sekian, 159 kHz. Sekarang saya akan turunin lagi. Faradnya saya turunin 0,001. Dia mulai masuk ke 5 MHz nih, udah 5 MHz nih. Di sini 0,01.
Ini saya turunin lagi 0,1 mikrohenry, ini 0,00. Ini udah masuk ke ketinggian. Ini 100, kita udah masuk ke 160 MHz ketinggian. Ini saya turun satu lagi, 50 MHz ke masih rendah, 0,05 misalnya. Ini udah 70, ini ke 0,5. Ini udah masuk ke 100 MHz. Jadi kita butuh apa tuh? 0,05 mikrohenry, mikrofarad ini 0,0, ini 0,5 mikro, nano 50 picofarad. Ini 50 PF. Kapasitornya 50 jadi kapasitornya 50 picofarad. Kapasitornya sekian, 0,05 mikrohenry. Beres ya? Jadi kita bisa lihat kayak gitu. 0,05 mikrohenry itu berapa lilit? Bisa dihitung lagi sih, sebenarnya gampang juga sih. Inductance. Coba. Inductance. Coil aja lah, coil kalkulator gini aja. Nah, tambah inductance biar pasti lah. Coil inductance kalkulator. Nah, ini kita bisa hitung sih sebenarnya. Jadi semua ini dihitung nih, nggak ada yang nggak dihitung. Nah, ini radiusnya berapa, panjangnya berapa, segala macam. Dalam sentimeter. Coba, ini dalam sentimeter ya. Turnnya 5, diameternya 1. Diameternya 1 apa nih ya? Sentimeter. Lengthnya 1 cm. Calculate. Ini dapat 1,5 mikrohenry. Ini diameter 1, panjang 1 cm. Lilitannya 15 lilit. Ini saya turunin ya, 0,5 cm. Dapatnya 1,5. Saya butuh yang lebih kecil lagi soalnya, 0,5 cm. Calculate 0,076. Masih ke inian. Ini jadi diameternya 0,2, panjangnya 0,5. Nah, mulai kecil. Jadi harus dihitung terus sampai dapat ya, 0,05 tadi hitungannya. Jadi kecil banget itu diameternya. Mabok lu. Oke, kita lihat aja sekarang. Jadi udah dapet ya, udah ngerti lah kira-kira caranya untuk dapat counter. Nah, tinggal C-nya ini. C-nya gimana caranya supaya suara masuk. Ini kan 50 PF nil kok. Jadi ini kalau kita tulis ini 50 picofarad sih. 50 picofarad. Di sini 0,05 mikrohenry. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi 0,05 mikrohenry, sini 50 picofarad. Ini resonansi dia. Nah, di 100 MHz. Nah, kita masukin suara di mana? Suara dimasukin di sini. Di kapasitor. Supaya semuanya berubah-ubah. Oke. Jadi caranya suara masukin sini. Cuman rangkaian seperti ini tidak stabil. Jadi rangkaian ini nggak stabil. Kita biasanya akan ngerubah rangkaiannya. Kita edit. Salah. New aja. Jadi suara masukin di sini ya. Jadi kita pakai kristal biasanya. Ini kristal. Jadi cari kristal yang frekuensi yang kita rangkaiannya kayak gini. Sini kristal.
kristal 100 MHz misalnya. Nah, di sini pakai diode, pakai kapasitor yang bisa berubah-ubah. Kita nyebutnya pakai diode varaktor sih. Bentar. Gambarnya kayak gini. Jadi dioda ini nilai kapasitansi akan berubah-ubah tergantung audio yang kita masukin. Jadi audio dimasukin dari sini nih. Ini audio. Audio dimasukin sini, kan audio itu kan listrik ya, bentuknya sinyal sinusoidnya suara. Dia akan merubah kapasitor ini, dan kapasitor ini akan merubah total frekuensi keseluruhan ini. Karena kapasitornya berubah, frekuensinya jadi berubah-ubah. Jadi frekuensinya dibikin stabil pakai kristal sih sebenarnya, dan ini semua masuk ke rangkaian osilator. Ini rangkaiannya osilator. Kira-kira gini tekniknya. Oke. Cuma nanti kalau kita beneran, kalau ini kan frekuensinya fix hanya 100 MHz, kita biasanya pakai phase lock loop supaya kita bisa ganti-ganti frekuensi dengan mudah. Jadi kita biasanya akan lebih rumit rangkaian daripada ini. Kita biasanya pakai phase lock loop supaya frekuensi bisa dirubah seenaknya. Oke. Jadi misalnya kita bikin rangkaian pemancar, kita butuh pemancar FM broadcast di 88, kita ganti rangkaiannya sedikit, pembagi frekuensinya supaya kita di resonansi di 88 MHz. Kalau kita 89, rubah lagi, kita bisa pindah ke 89 MHz. Jadi ini pakai PLL sih sebenarnya. Tapi yang sederhananya kira-kira kayak gini. Audio dimasukin ke sini, dia akan berubah. Ini rangkaian osilator. Sekarang kita coba lihat bentuk rangkaian benernya seperti apa. FM osilator, nih bentuknya kayak gini. Oke. Nah ini adalah apa sih namanya, rangkaian ini dioda varaktornya yang kerubah nilai kapasitornya, dan ini adalah LC rangkaian resonansinya. Jadi rangkaiannya cuma kayak gini aja sih, namanya rangkaian osilator ya, kayak gini doang. Ini bisa kita lihat. Oke. Ini outputnya cukup kecil, sekitar 3 dBm, jadi nggak gede-gede. Nah, ini contoh rangkaian lagi. Dia pakai ini ya, pakai kristal di sini. Terus kita audionya kita masukin dari ini output ya. Oh, ini mah nggak ada ini osilator doang ini mah. Oke. Nah, ini bentuknya. Oh, ini sekalian. Oke ya, ini ada sinyal. Nah, ini dia ngerubahnya lewat transistor ini sih. Transistor ini yang kapasitor yang berubah-ubah, frekuensinya berubah-ubah. Kira-kira gitu. Nah, ini kita bisa lihat di sini dia ngerubahnya lewat varaktor ini, dioda varaktor. Oke. Ini dioda varaktor lagi, tapi dia makainya kristal. Jadi rangkaiannya bervariasi, kira-kira seperti ini. Oke, beres ya. Jadi kalau yang pakai LC ini dijamin nggak stabil sih. Ini perhatiin tadi kita hitungannya hampir bener. Ini dia pakai 0,1 mikrohenry, kapasitornya sekitar 50 picofarad. Sesuai dengan yang kita hitung sih. Ini 0,1 mikrohenry, 50 picofarad. Jadi hampir sama-sama yang kita hitung. Oke. Jadi rangkaiannya seperti itu. Nah, kalau yang tadi yang rumit itu synthesizer, emang bener. Synthesizer. Nah, ini rumit ini. FM. Loh. Sorry. Ini synthesizernya buat synthesizer musik. Sorry, ini pertanyaannya jadi saya bingung nih. Ini modulasi sih ya. Mudah-mudahan bukan musik kayak gini ya. Kalau synthesizer keluarnya jadi musik nih. Ya ini mah yang tadi. Ya udah. Jadi rangkaiannya kira-kira gini. Nah, kalau kita mau bikin FM stereo, kita harus injeksi suaranya stereo di sini. Tapi teknik dia injeksi suara stereo adalah kita ada rangkaiannya
frekuensi left tambah frekuensi right, satu lagi left minus right. Itu yang dimasukin ke sini sih. Jadi bukan left right sendiri, tapi dia left plus right sama left minus right dimasukin ke sini. Jadiin satu. Udah gitu kita terbangkan di udara kayak gitu. Kira-kira kayak gitu. Cuman kalau mau jujur sih, kalau mau gampang nggak usah nyolder sih. Jadi ngerti aja, cari aja di Bukalapak atau di mana lah. Shopee apa. Sekarang Shopee lumayan ini sih. Murah Oh, Shopee kok ide. Oke, FM, pemancar FM. Sekarang udah enak sih, tinggal cari kayak gini aja udah dapet nih. Pemancar FM udah tinggal pakai aja nih. Harganya tapi lumayan ya, 700.000. Ini udah FM. Nih. Nah, ini yang synthesizer yang kayak gini udah. Dia bisa 88 sampai 108 MHz stereo. Langsung stereo. Suara stereo yang dimasukin ke sini, colokannya stereo, tapi ini powernya kecil, dia cuma buat bikin pemancarnya aja. Kalau mau, nah ini 15 watt nih, pemancar FM stereo 15 watt, 1,2 juta, dia bisa mancar, tinggal kasih antena yang bener supaya nggak jebol, gitu. Nih 7 watt dia, harganya 575.000 di Kerawang. Oke, ini oke juga sih buat iseng-iseng aja sih, oke banget ini ya. Ini ada 775.000, ini ada yang 7 gelo, harganya murah-murah banget ya. Ya mahal sih, tapi memang kreatif murah lah segitu. Ini 80.000. Serius. Oh, ini mah kecil banget, ini mah mikrofon. Ini mic yang ini mah mic wireless. Cuman nggak dikasih casing. Jadi yang lumayan yang kayak gini nih, FM stereo kayak gini nih, oke banget sih. Wow, harga udah blow on banget sekarang ya. Parah banget, oke banget sih. Kalau buat iseng main-main mah oke lah kayak ginian. Saya dulu beli kayak ginian terus nulis buku, jadi royalti buku buat beli hardware-nya tadi sih. Ada di Andi. Ini 8 watt, kualitas bagus, 450.000. Ini sampai ada nih 8 wattnya mana nih? Nah nih 8 watt. Oke. Frekuensi 90 sekian. Ini bikin sendiri nih dia, terus dijual. Ya nggak apa-apa lah, bagus. Udah pakai USB gini, colok cepret. Oke juga, antenanya udah disiapin sama dia. Cek 1 cek. Oh, itu udah stereo banget ya. Jadi kita bisa ngomong langsung mancar. Harga 400, kurang dari 500.000 lagi. Jakarta Pusat lagi. Wah, ini oke banget ini. Buat iseng-iseng berhadiah mah bagus lah. Oke. Jadi kita bisa beli. Tapi kalau yang power gede nih ada yang 250 watt, 600 ribuan buat powernya ya, buat naikin power. Jadi bisa dinaikin sih powernya. Ini antenanya juga ada yang jual nih. Frekuensi 88 sampai 108. Bisa diatur dari panjang ini. Kita bisa ngatur frekuensinya sih. Itu. Oke. Jadi kira-kira sejutaan lah kalau mau dapat yang udah sama antena segala macam. Saya dulu belinya 1,2 udah sama antena. Udah gitu saya kasih ke kampus. Dan nih buat kalian aja lah, buat iseng-iseng mainan. Jadi ini kira-kira kayak gini. Jadi kalau saya saran sih mendingan belilah udah. Daripada bikin. Kalau mau bikin juga bisa sih, cuman effortnya lumayan lebih tinggi gitu. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban untuk Mas Sunar Aminullah.